Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya cukup bagus ya, karena memang selama ini belum ada yang bertanya soal ini. Jadi ini sangat penting untuk kita bahas bersama-sama, supaya nanti kalau ada teman-teman sekalian yang mengalaminya lagi, paling tidak bisa terjawab dengan video yang kita share pada kesempatan kali ini ya. Baik, di sini pertanyaannya adalah dari Ed Evrianto Saputra 1152 ya. Beliau bertanya soal kalau belanjanya itu non tunai, apakah tetap tarik tunai dulu baru belanja? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini punya pertanyaan yang kurang lebih sama, yaitu terkait pembelanjaan non tunai, apakah nanti kita harus tarik tunai dulu dari banknya baru kita belanja atau bagaimana? Silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip ya, tonton semuanya supaya nanti tidak ketinggalan informasi yang kita share di video kali ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini kita pertanyaannya fokus pada transaksi non tunai itu yang seperti apa gitu kan. Apakah memang kita harus tarik tunai dulu atau bagaimana, atau kita mungkin bisa langsung transfer dari rekening bank, lembaga atau sekolah kita. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkas supaya nanti Bapak Ibu sekalian tidak salah dalam proses pelaporannya ya teman-teman. Kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya, kita akan masuk ke bagian penatausahaan. Nah, kita akan buka contohnya, kita akan buka saja untuk September ya. Dan kita akan coba di sini alihkan ke sini sebagian ya, sebentar. Misalkan ini saya akan alihkan dulu supaya nanti dalam pembahasannya bisa mudah Bapak Ibu sekalian memahaminya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini tentu dalam proses pembelanjaan kita tahu ada yang namanya transaksi non tunai, ada yang transaksi tunai. Nah, itu letak perbedaannya itu bagaimana? Apakah memang di saat kita belanja salah satu alat atau kegiatan, misalkan membeli buku dan lain-lain, yang mana kita misalkan awalnya itu melakukan penarikan tunai dari bank, kemudian kita belanja buku dan uangnya itu ditransfer dari yang hasil penarikan tunai tersebut atau bagaimana? Nah, ini silakan Bapak Ibu sekalian, khususnya buat para kepala sekolah atau mungkin operator Arkas, dengarkan baik-baik apa yang kita sampaikan kali ini, bahwa gini, bukan berarti kita setiap pembelanjaan yang dilakukan secara transfer itu kita masuk ke dalam transaksi non tunai ya Bapak Ibu sekalian. Maksudnya bagaimana? Contohnya gini, jika seandainya Bapak Ibu sekalian sebelumnya itu melakukan penarikan tunai terlebih dahulu secara cash dari bank, contoh misalkan mengambil 1 juta rupiah atau berapapun itu, kemudian uang tersebut Bapak Ibu sekalian belanjakan untuk membeli buku, tapi uangnya itu ditransfer. Jadi uang yang sudah ditarik tunai itu Bapak Ibu sekalian transfer kembali kepada penyedia buku, contoh misalkan ke Siplah. Nah, apakah itu masuk kepada transaksi non tunai apa tunai? Nah, jawabannya adalah itu masuk ke dalam transaksi tunai. Kenapa? Karena hal itu dilakukan transfernya menggunakan uang yang sudah ditarik tunai terlebih dahulu. Ya, terkecuali jika seandainya Bapak Ibu sekalian melakukan pembayaran lewat transfer m-banking menggunakan uang yang masih ada di rekening lembaganya. Nah, itu baru masuk ke dalam transaksi non tunai ya. Jadi terkait pertanyaan tadi mengenai
kalau misalkan belanja non tunai, apakah tetap tarik tunai dulu atau bagaimana? Jawabannya, kalau misalkan ingin transaksi non tunai, maka Bapak Ibu sekalian tidak perlu melakukan tarik tunai dulu. Jadi langsung transfer saja menggunakan rekening lembaganya masing-masing lewat m-banking, ya, atau mungkin lewat internet banking juga bisa. Intinya yang masuk ke dalam transaksi non tunai adalah transaksi yang tidak melewati tarik tunai terlebih dahulu. Jadi langsung nanti laporan pencatatannya itu ada langsung di rekening bank kita gitu kan. Itu masuk ke dalam transaksi non tunai. Tapi jika seandainya pembelanjaan tersebut meskipun melalui transfer tapi menggunakan uang yang sudah ditarik tunai terlebih dahulu, maka tetap itu masuknya ke dalam transaksi tunai. Ya, jadi tidak semua transaksi transfer itu masuk ke dalam transaksi non tunai. Yang membedakannya itu adalah pada uang yang ditransfer itu menggunakan uang yang mana. Jika seandainya menggunakan uang hasil dari tarik tunai, maka tentu itu masuk ke dalam transaksi tunai. Jadi nanti saat pelaporannya itu jangan sampai salah ya. Jadi di saat kita melakukan pelaporan, misalkan kita ingin melaporkan pembelanjaan buku ya, kita akan tambah pembelanjaan. Kemudian kita masukkan tanggalnya, misalkan tanggal 17 misalkan ya. Kemudian di sini kan ada dua pilihan, ada tunai, ada non tunai. Nah, dalam pemilihan ini pastikan Bapak Ibu sekalian uang yang mana yang digunakan untuk transfernya. Apakah uang dari hasil penarikan tunai dari bank, kemudian ditransfer lagi, atau menggunakan uang yang masih di dalam rekening bank lembaga Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalkan menggunakan uang hasil tarik tunai, maka tetap kita pilihnya itu tunai meskipun kita pembayarannya lewat transfer tapi menggunakan uang yang hasil dari tarik tunai. Tapi kalau misalkan kita menggunakan uang yang masih ada di rekening lembaga kita untuk transfernya, maka itu masuk ke dalam transaksi non tunai. Sehingga nanti uang yang diambil di pelaporannya itu akan sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya, seperti itu. Jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai mentang-mentang misalkan kita belanja itu menggunakan transfer bank. Kita kan ada sekarang banyak di tempat-tempat ya kan, warung-warung yang menyediakan pembayaran lewat transfer. Jadi kita kasih tunai, kemudian dia transfer menggunakan rekening mereka, itu banyak juga yang seperti itu. Nah, itu jangan sampai salah. Itu kalau misalkan menggunakan uang tunai hasil dari penarikan tunai dari bank, meskipun kita lewat transfer nantinya, maka tentu masuk ke dalam transaksi tunai ya. Nah, itu semoga bisa dipahami karena ini memang ini merupakan salah satu pemahaman yang cetek atau mungkin simpel, tapi kalau misalkan kita salah dalam menerapkannya, tentu ini akan membuat kita juga bingung nantinya dalam proses pelaporannya ya. Jadi kesimpulannya, kita akan coba tarik kesimpulan supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mudah lagi dalam menangkapnya, yaitu untuk penentuan laporan transaksi tunai atau non tunai, ini kembali kepada uang yang digunakannya itu uang yang mana. Kalau misalkan uang yang digunakan untuk transfernya adalah uang hasil dari tarik tunai dari bank, maka itu masuk ke dalam transaksi tunai. Tapi jika seandainya uang yang dilakukan atau yang digunakan untuk membayar sebuah transaksinya menggunakan uang yang masih ada di dalam rekening, jadi langsung lewat m-banking gitu kan, nah itu masuk ke dalam transaksi non tunai, seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini, Efrianto Saputra. Ini semoga bisa menjawab pertanyaannya, dan kalau misalkan masih belum terjawab dan ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya perlu kita bahas, kita akan bahas di video selanjutnya ya, seperti itu. Terima kasih. Terakhir, ini penting, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share dan juga subscribe channel ini supaya nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.